wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi surat resmi. Nah, pada kali ini kita akan belajar terkait dengan konsep surat dan cara menulis surat resmi. Harapan dari atau tujuan dari materi ini adalah agar Anda memiliki pengalaman menulis surat resmi sebagai salah satu kompetensi yang harus Anda miliki, yang akan tentu membantu Anda dalam dunia kerja nantinya, atau untuk Anda yang mencari kerja juga bisa, tapi mungkin konsepnya sedikit berbeda ya, karena surat lamaran itu semi resmi. Nanti Anda bisa juga mempelajari pada materi yang akan saya berikan. Tapi untuk kali ini kita akan fokus kepada surat resmi dan cara menulisnya seperti itu. Belajar. Oke, kalau membahas apa itu surat gitu ya. Kalau kita lihat surat itu adalah selembar kertas yang berisi informasi, pesan, pertanyaan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan si penulis surat ya tentu ya. Kalau sekarang mungkin surat bentuk cetak itu jarang sekali kecuali Anda yang terlibat dalam organisasi atau Anda yang berada dalam dunia sebuah perguruan tinggi tentu masih, tapi sifatnya edaran, mungkin surat resmi dari universitas. Tapi dalam keseharian tentu sangat jarang ya, mungkin surat pribadi pun mungkin sudah jarang sekali ada. Yang paling banyak modelnya email seperti itu. Itu kan surat elektronik, karena yang cetak sudah cukup langka, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Nah, kegiatan berkomunikasi dengan surat itu ada istilahnya namanya surat menyurat atau korespondensi. Dulu ini menjadi sebuah primadona ya, karena dulu belum ada alat komunikasi seperti handphone ataupun media lain yang bisa digunakan seperti media sosial dan sebagainya, maka surat dulu sangat menjadi primadona orang dalam berkomunikasi ya. Bahkan dulu kan dalam hubungan saja menjadi hal yang romantis saling mengirim surat gitu. Oke, kita kembali ke konsep. Kalau jenis surat sebenarnya dapat digolongkan menjadi 3, ini berdasarkan bentuk, isi, dan bahasanya, maka ada surat pribadi, dinas, dan niaga. Tapi kalau berdasarkan pemakaiannya ada surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. Mungkin nanti yang kita fokuskan lebih kepada surat resmi dan surat dinas seperti itu ya. Cirinya surat resmi ini digunakan untuk kepentingan resmi, baik itu perseorangan yang menulis sebuah instansi maupun organisasi, biasanya seperti undangan, surat edaran, surat pemberitahuan. Nah, cirinya tentu surat resmi ini menggunakan kop surat. Maka Anda kan saya minta kemarin mencari surat resmi, menyiapkan surat resmi ini gunanya untuk mengetahui salah satunya adalah kop surat. Kemudian ada nomor, lampiran, perihal, lalu menggunakan salam pembuka, penutup, menggunakan bahasa yang resmi, menyertakan cap atau stempel dari sebuah lembaga, lalu ada formatnya. Nah, ini yang lebih akan kita pelajari ya. Kita lihat lagi kriteria surat yang baik itu seperti apa. Surat itu sebaiknya ditulis dengan bentuk dan isi yang menarik, disusun secara sistematis, sederhana, jelas, dan lugas, dan yang terpenting itu ada sikap adab yang sopan, bersih, dan rapi. Karena sekarang sifatnya digital mungkin jarang sekali ya terjadi kesalahan, tapi bentuk kesalahan yang tidak rapi dalam digital ini adalah typo atau tidak salahnya ejaan juga ya. Maka ketika kita menulis secara digital ini sangat perlu pembacaan ulang seperti itu. Bahasa surat itu harus mudah dipahami, tidak boleh bertele-tele atau lebih efektif. Jadi bahasa itu harus jelas, lugas, dan komunikatif sehingga apa yang hendak disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh si penerima surat. Nah, fungsinya apa saja? Surat ini bisa sebagai fungsinya hitam di atas putih untuk surat-surat perjanjian, alat pengingat, bukti sejarah, pedoman kerja bagi orang yang punya tugas gitu ya. Sebagai perwakilan dari lawan bicara, alat promosi juga bisa, lalu sebagai bahan untuk mengambil keputusan bisa di surat untuk penawaran dan pelaporan. Nah, yang terpenting untuk Anda ketahui adalah bentuk-bentuk surat resmi itu modelnya banyak ya. Kalau Anda membaca buku Mahir Bahasa Indonesia itu ada, Anda bisa lihat bentuk-bentuk surat itu kira-kira ada 6. Nah, Anda bisa lihat nanti yang akan kita gunakan adalah modelnya lurus, yang format lurus. Nanti Anda yang digunakan oleh Badan Bahasa Indonesia. Anda lihat di buku Mahir itu ada stylenya mana yang kita pilih seperti itu. Nah, kita melihat formatnya format lurus seperti itu, jadi bukan yang setengah lurus ya, format lurus. Nah, Anda bisa melihat nanti bagian-bagian apa yang ada dalam buku Mahir Berbahasa Indonesia. Jadi yang digunakan oleh Pedoman Umum Bahasa Indonesia.
Apa saja bagian surat tadi kita sudah sebut. Yang pertama itu surat resmi harus ada kepala surat dan kop surat. Baik. Sekarang masing-masing Anda sudah menyiapkan salah satu surat resmi ya. Apa tujuannya saya minta? Nah, kali ini kita akan sama-sama mengecek surat resmi yang Anda miliki itu sudah sesuai belum sih dengan aturan surat resmi yang benar ya. Baik, yang kita cek kepala surat, tolong dilihat masing-masing Anda. Coba apakah sudah memenuhi unsur utama? Anda boleh gunakan alat tulis yang berwarna berbeda dari surat Anda, bisa warna hitam, bisa warna biru ataupun merah. Lihat unsur utamanya, ada nama perusahaan atau nama instansi, ada alamat lengkap disertai nomor telepon. Jika ada logo dan sebagainya boleh. Nah, yang sering salah itu biasanya dalam penulisan alamat. Penulisan jalan tidak boleh disingkat. Kecuali nama jalannya, itu nama beda ya. Jalan harus jalan, tidak JLN atau JL gitu. Penulisan nomor itu juga harus lengkap, bukan no titik. Nah, itu tolong dicek. Kalau ada kesalahan silakan ditandai saja. Oke. Kemudian penulisan telepon juga. Nah, ini Anda bisa lihat. Ini kan biasa digunakan dalam kurung ya. Yang benar itu bukan dalam kurung, tapi menggunakan tanda hubung seperti ini. Oke, intinya ditulis sesuai dengan ejaan yang benar. Ini bagian tadi ya, nama instansi, ini alamat, nomor telepon. Sekarang kan pakai orang nambah email dan sebagainya boleh, tapi jangan lupa guna yang bagian ini tidak boleh disingkat, gitu ya. Kita lanjutkan. Setelah tadi kop surat, kita masuk ke bagian kanan bawah. Kanan bawah itu bagian kop surat, sebelah kanan itu ada tanggal. Nah, penulisan tanggal ini memberitahu kapan surat itu ditulis ya, tapi tidak lagi pakai nama kota, ingat. Karena apa? Sudah ada alamat di atas. Maka kita langsung menulis saja tanggalnya. Jadi ini salah ya. Yang betulnya misal gini, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, bulan nggak boleh disingkat, usahakan dilengkapi seperti itu. Kita lanjut, Anda bisa cek ya, kalau salah Anda bisa tandai. Kita lanjut untuk nomor surat. Nah, nomor surat ini ada tekniknya sebenarnya untuk menulis. Nah, ini penting bagi sebuah instansi karena biasa ada kode penomoran untuk bagian administrasi atau bagian pengarsipan, ini penting ya. Mungkin di antara Anda ada yang bekerja sebagai sekretaris, nanti ini perlu sekali ini. Oke. Nah, kira-kira ini minimal ada 4 poin ini. Di buku juga lengkap ya, tapi kita coba lihat di sini dulu. Yang poin pertama ini urutan nomor keluar. Yang kedua ini adalah jenis suratnya apa. Nah, ini kode ini biasanya banyak orang yang membuatnya. Ada ketentuannya juga. Yang paling besarnya orang bikin undangan, biasanya U saja atau UND, itu sudah diatur oleh lembaga tertentu sih biasanya istilah penamaan. Ada juga untuk kode atau jenis surat itu menggunakan kode-kode. UAD biasa pakai kode-kode. Tapi yang bagian 2 terakhir ini penting sekali harus ada. Ini bulan surat ditulis. Tadi kalau ada April maka di sini Romawi keempat. Jadi mengikuti urutan bulan ya. Dan ini bagian belakang adalah tahun surat itu dikirim. Nah, ini cara pembuatannya seperti ini. Nah, kemudian yang sering kali kita lihat juga surat keterangan atau surat edaran tidak boleh pakai garis di bawah seperti ini. Mohon maaf. Garis bawah ini tidak boleh. Jadi yang benar itu langsung seperti ini. Ya, langsung ada nomor di bawah, tidak ada garis bawah untuk kata jenis surat itu. Nah, kita lanjutkan. Ini penulisan nomor yang benar atau salah tadi ya, harus lengkap seperti ini. Oke. Kemudian boleh kalau penulisan no dikasih titik boleh. Kemudian tapi diberikan tanda titik gitu ya. Jadi boleh kalau menggunakan, tapi no tanpa tanda titik seperti ini salah. Oke, kalau kita mau lihat yang lain. Sip ya. Kita lanjut. Lampiran, jadi di bawah nomor biasanya ada lampiran. Nah, penulisan lampiran itu nanti boleh menggunakan lampiran lengkap atau lem seperti ini, diikuti tanda titik ya, tapi kemudian diikuti titik 2. Nah, kita lihat yang benar itu seperti ini. 1 berkas, 2 eksemplar, atau 102 eksemplar. Jadi, kalau masih dapat ditulis dengan huruf, biasanya kalau 1 atau 2 kata, dia masih ditulis dengan 2 eksemplar, masih ditulis dengan huruf. Tapi jika 102 ya, jika lebih dari 2 kata maksud saya, itu harus jadikan angka seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, huruf awal 1 dan 2 harus ditulis kapital, sedangkan kata yang lain itu huruf kecil semua.
Lalu tidak perlu ada tanda baca apapun ya jika bilangan menunjukkan jumlah barang pada lampiran dapat ditulis dengan 1 atau 2 angka, bilangan tersebut tulis dengan huruf tadi. Tapi jika lebih dari 2, maka pencantumannya dapat dilampirkan dengan angka seperti ini. Nah, ini salah kalau seperti ini terlalu panjang. Oke. Yang benar itu salin Excel 5 lembar, fotokopi surat keterangan 3 lembar, pos foto 3 lembar. Nah, tapi ini nggak boleh seperti ini. Kalau lampirannya tidak ada, jangan pakai tanda hubung seperti ini atau nol. Kalau tidak ada, ya tidak usah kata lampirannya tidak usah muncul. Jadi setelah nomor langsung saja perihal atau hal gitu ya. Nah, kita masuk ke hal. Penulisan hal setelah lampiran berguna untuk mengetahui sebenarnya isi surat itu apa. Maka sebaiknya digunakan hal bukan perihal ya. Karena sebenarnya sudah sebuah kata hal ini. Nah, seperti ini. Ini kepanjangan. Menulis hal itu intinya saja. Misalnya sebuah tugas, surat undangan, atau permintaan bantuan. Jadi langsung saja ya. Kita lihat masuk selanjutnya setelah perihal atau hal itu langsung alamat surat. Nah, ini digunakan penunjuk langsung kepada siapa surat itu dituju gitu ya. Nah, alamat ini harus ditulis sebelah kiri surat, jarak tengah ya, lurus. Tidak diawali kata kepada, dituju diawali dengan YTH, diikuti tanda titik. Sebelum mencantumkan nama orang yang dituju bisa menulis menggunakan kata sapaan. Tapi kalau Anda sudah menggunakan gelar, kata sapaan tidak perlu. Oke, jadi pilih salah satu. Nah, jika penulisan jalan pada bawah setelah misalnya yang dituju adalah Bapak siapa misalnya Bapak Kasiarno langsung. Tapi kalau menggunakan doktor tidak perlu bapaknya tadi gitu ya. Lalu di bawahnya nulis alamat, misalnya Jalan Kapas, alamat UAD ya. Jalan tidak boleh disingkat langsung gitu. Nah, magang nomor RT RW tulis lengkap dengan huruf kapital setiap awal kata ya. Kemudian tidak ada garis bawahi dan sebagainya. Alamat pengiriman dan alamat tujuan perlu dicantumkan kode pos jika telah memilikinya. Nah, lihat ini penulisan tadi lampiran sepertinya itu tidak ada garis di bawah ya, tidak di garis bawah. Jadi tidak ada tanda baca apapun. Nah, misalnya seperti ini salah karena kepada ya, langsung saja yang terhormat Ibu Sunarti. Tidak boleh pakai gelar 2. Jadi Jalan Buntar 5 nomor 2 Bandung Jawa Barat misalnya seperti itu. Atau Bapak Kepala Desa Plumbon Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta. Gini juga boleh. Oke. Ada alamat lengkap juga boleh. Nah, setelah itu kita masuk salam pembuka. Silakan dicek surat Anda. Salam pembuka ini tergantung ya, boleh menggunakan. Biasa kalau lembaga Islam pakai Assalamualaikum, kalau yang umum biasa menggunakan dengan hormat, yang salam sejahtera ya silakan. Jangan lupa diawali dengan huruf kapital, nanti kata keduanya tidak kapital dan ikuti koma. Maka menulis Assalamualaikum juga begitu. Tapi dicetak miring ya karena tidak bahasa resmi. Kemudian ini W-nya huruf kecil mengikuti aturannya dan jangan lupa dibubuhi koma di bagian akhir. Oke. Lalu bagian tubuh surat apa saja? Nah, tentu nanti di situ ada bagian pembuka, isi, dan penutup. Kita akan lihat bagian pembuka ini sifatnya sebagai pengantar. Nanti pokoknya apa? Soal dengan ini kami beritahukan bahwa jadi tidak bertele-tele. Yang sering salah itu bersama ini kan nggak ada yang ikut ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi harus jelas saja sih tujuan surat itu seperti apa. Oke, kira-kira begini. Nanti Anda bisa cek bahasanya penting kalimatnya efektif, tidak bertele-tele. Lalu bagian isi itu merupakan inti yang ingin disampaikan apa. Nah, hendaknya kalimatnya pendek, jelas, tidak menimbulkan salah tafsir. Rumusan surat juga harus menarik, tidak membosankan, hormat dan sopan. Ini intinya sih masalah penggunaan bahasa ya. Nanti Anda bisa cek juga ejaan yang sering salah pada bagian ini jika dia surat undangan menulis waktu dan misalnya menunggu hari, tanggal, pakai garis miring itu salah. Harusnya kan hari, koma, tanggal, nanti titik 2, misalnya Sabtu, besok ya Sabtu 9 Januari misalnya seperti itu. Jadi harus jelas penulisannya tidak pakai garis miring tapi koma. Kemudian untuk menunjukkan waktu, maka ditulis waktu titik 2 pukul berapa gitu ya. Penulisan undangan harus jelas seperti itu. Yang sering salah biasanya di sana penulisan ejaan dan tanda baca. Jadi konsep dasar yang Anda sudah pelajari ini bisa Anda terapkan nanti ketika Anda menulis surat ya.
Kita lihat lanjutnya penutup, ini berisi kunci isi surat. Nah, biasa juga mengakhiri pembicaraan surat, maka bahasanya tidak bertele-tele dalam surat. Nah, ini yang sering kita temukan itu, demikianlah bla 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 bla, tidak perlu sebenarnya. Langsung saja atas bantuan saudara, atas bantuan Bapak, atau atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Misal seperti itu ya. Salam penutup mengikuti salam pembuka, posisinya sejajar dengan tanggal, tapi di bagian bawah kanan. Gitu. Ya, posisi seperti itu. Jadi kalau tadi pakai dengan hormat, bisa hormat kami, hormat saya, lalu salam kami, atau wassalamualaikum. Posisinya sama, persis nanti di bawah tanggal. Jadi sekali lagi, silakan dilihat ya, bentuk surat yang ada di buku Mahir Bahasa Indonesia yang digunakan oleh Pusat Bahasa, gitu ya. Nah, lalu ada penanggung jawab surat, inilah yang bertanda tangan biasanya. Tergantung jenis suratnya. Bolehkah yang bertanda tangan lebih dari satu? Silakan. Biasanya ada sekretaris ketua atau kadang cukup ketua saja. Jadi kalau sekarang sih lebih efektif ya. Tapi bisanya kalau surat itu harus ada yang mengetahui, pimpinan yang lebih tinggi, biasanya nanti ada sekretaris, ketua di bawahnya mengetahui. Itu boleh. Intinya sih penulisan sekali lagi harus sesuai dengan ejaan. Nah, yang sering salah itu apa? Nama ini ada yang menulisnya pakai di garis ditebalkan, di garis bawah itu salah ya. Jadi langsung saja seperti ini. Lalu kalau NIY, NIP apakah ada titik? Tidak, langsung saja seperti ini. Penulisan nama ya sesuai dengan penulisan gelar yang benar seperti apa. Nah, jika orang bertanda tangan, tapi misalnya dekannya tidak ada, digantikan wakil dekan, ini menggunakannya ada atas nama. Atau atas nama ketua, ini wakil ketua. Boleh seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Penggunaan AN dan UB tadi sudah dilihat. AN itu artinya atas nama, biasanya digunakan pejabat setingkat di bawah pimpinan yang ditunjuk oleh sebuah institusi. Nah, UB ini tujuannya untuk beliau jika ini modelnya yang memberi kuasa gitu ya. Lalu ada juga surat resmi ini butuh tembusan. Tembusan ini artinya memberitahukan kepada pembaca bahwa surat itu juga dikirim kepada pihak lain yang juga harus tahu isi surat itu. Biasanya kalau surat-surat terkait penelitian dari prodi mengajukan kepada sebuah instansi, maka nanti biasanya rektor atau bagian jajaran lain harus tahu dan juga sekolah yang dituju juga harus tahu seperti itu. Kemudian inisial, tapi sekarang dalam surat resmi ini tidak terlalu diperlukan lagi karena surat resmi sekarang modelnya sudah diketik menggunakan komputer ya. Kalau dulu kan surat itu benar-benar menggunakan mesin ketik atau harus dikonsep, jadi model ini sudah cukup jarang ya. Baik, sembari tadi Anda tentu sudah mulai latihan, jadi maksud saya tadi saya minta Anda mengikuti dari yang sudah kita pelajari, meskipun cukup sederhana yang saya sampaikan, tapi Anda bisa melihat lebih lanjut pada buku Mahir Berbahasa Indonesia. Silakan Anda cek tadi, coba dilihat kembali. Biasanya untuk bagian penting saja sih, kop surat, penomoran, penulisan tanggal tadi ya, lampiran, hal apakah sudah sesuai, kemudian salam pembukanya ada atau tidak, salam penutupnya itu wajib ada soalnya. Kemudian bagian pendahulunya ada tidak yang mengantarkan surat, isinya ada, penutupnya ada. Nah, kalau ada cek bahasanya tadi, nggak boleh bertele-tele, jangan sampai demikianlah, sudilah Bapak, ucap beribu-ribu terima kasih. Nah, yang alay-alay ini nggak boleh. Jadi karena harus bahasa tadi bagaimana? Jelas, singkat, dan padat, seperti itu. Jadi itu silakan dicek setelah Anda tandai, nanti setelah Anda koreksi seperti itu, silakan difoto atau mau di-scan, nanti diunggahkan pada e-learning. Seperti itu, jadi hasil oret-oretan Anda tadi, hasil cara Anda mengoreksi, Anda menandai dan memberikan catatan dalam lembar Anda itu ya. Baik, itu yang saya pikir dapat disampaikan. Nanti lebih lanjut silakan dibaca materi lebih lanjut yang saya berikan di e-learning. Selamat belajar, sukses selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.